Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Akta Marsilia dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 2023B dengan NIM 068. Di sini, saya akan menyampaikan proposal yang bertema kurangnya kesadaran masyarakat pesisir Pantai Kenjeran dalam mengolah sampah. Nah, di sini ada 6 poin dalam proposal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pantai Kenjeran merupakan destinasi wisata di Surabaya yang diminati para pengunjung, terutama saat liburan sekolah. Pantai Kenjeran terbagi menjadi dua, yaitu Pantai Kenjeran Lama dan Pantai Kenjeran Baru. Kenjeran Lama berada di Jalan Pantai Kenjeran nomor 1-6 Kenjeran, Kecamatan Bulak, Surabaya. Di Pantai Kenjeran Lama, bisa melakukan wisata pantai yang konvensional, seperti bermain di tepi pantai, menikmati kuliner di pinggir pantai, dan naik perahu. Untuk HTM Kenjeran Lama berkisar 15.000 per orang. Kenjeran Baru berada di Jalan Pantai Ria Kenjeran, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Di sini ada wisata yang lebih modern dan tidak monoton, mulai dari berwisata ke bangunan khas Tionghoa, selfie dengan patung naga besar, tempat main anak, dan masih banyak lagi. Aneka jenis hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa, mulai dari komedi putar, perosotan, hingga outbound. Semua arena ini mendukung destinasi wisata yang satu ini untuk menjadi area liburan keluarga yang mengasihkan. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas di pantai seperti memancing dan naik perahu mengelilingi area pantai. Untuk HTM Kenjeran Baru ini berkisar 25.000 per orang. Wilayah pesisir merupakan ekosistem dinamis yang terdiri dari subsistem daratan dan perairan pesisir yang saling berhubungan. Wilayah pesisir juga mempunyai potensi sumber daya alam produktif, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Di sisi lain, wilayah pesisir juga menghadapi beberapa tantangan pengelolaan, baik ekologi maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir Kenjeran menghadapi berbagai permasalahan, antara lain konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan permasalahan sosial. Konflik kepentingan ini melibatkan persaingan antara sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kerusakan lingkungan yaitu permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan pesisir merupakan tantangan yang khas, yang sulit diatasi. Permasalahan sampah tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir Kenjeran, namun juga berdampak pada menurunnya produktivitas ikan yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian dan kesehatan masyarakat. Konflik permasalahan sosial seperti kerentanan terhadap bencana yang meliputi banjir, tsunami, atau badai tropis. Berikut adalah beberapa rumusan masalah. 1. Apa yang menyebabkan Pantai Kenjeran kumuh? 2. Seberapa besar dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan sekitar dan ekosistem laut? 3. Bagaimana cara mengatasi sampah yang ada di pesisir Pantai Kenjeran? Berikut adalah tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui penyebab kumuhnya Pantai Kenjeran. 2. Untuk mengetahui dampak pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan sekitar dan ekosistem laut. 3. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan sampah di kawasan Pantai Kenjeran. Berikut adalah manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Sebagai acuan bagi akademi dalam konteks geografi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir pantai. 2. Manfaat praktis. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai acuan bahan untuk pengembangan selanjutnya.
dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis. Bagi pemerintah Kabupaten Kenjeran, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan lingkungan hidup, khususnya masyarakat pesisir, dengan cara menjaga lingkungan dan ekosistemnya, serta lingkungan wilayah pesisir sepanjang pantai tetap bersih. Batasan istilah. 1. Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran adalah suatu kondisi yang mengacu pada situasi di mana seseorang tidak dapat sepenuhnya bangun atau menyadari lingkungan sekitarnya. 2. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan berinteraksi satu sama lain. 3. Mengolah sampah. Mengolah sampah adalah suatu kegiatan meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah untuk dikelola dan diubah menjadi bentuk yang lebih aman, berguna, dan ramah lingkungan. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Menurut Risma, dengan adanya pompa air, diharapkan kawasan Kenjeran tidak banjir dan dengan ditatanya kawasan kumuh bisa memperindah kampung Kenjeran. 2. Menurut Sri Hartoyo, mengungkapkan kawasan Kenjeran, daerah pesisir pantai sering mengalami banjir. Banjir terjadi saat hujan turun bersamaan dengan pasangnya air laut dan mengakibatkan air hujan tidak dapat mengalir ke laut. Pengertian pantai menurut para ahli. Menurut Yuwono, 1992, pantai merupakan suatu saluran yang mewakili batas antara daratan dan lautan. Diukur dari pasang tertinggi dan terendah, serta dipengaruhi oleh fisika, lautan, dan sosial ekonomi lautan. Namun, menuju daratan dipengaruhi oleh proses alam dan dibatasi oleh aktivitas manusia di lingkungan pedesaan. Menurut Ginting, 2004, pantai adalah suatu kawasan yang mewakili batas antara daratan dan lautan. Berbagai jenis pantai terbentuk oleh berbagai proses, seperti erosi, gelombang arus, dan angin, transportasi, dan pengendapan yang selalu terjadi secara bersamaan. Pesisir merupakan daerah antara batas tertinggi pada saat air pasang dan batas terendah pada saat surut. Pesisir merupakan wilayah yang sangat terpengaruh oleh gelombang laut dan dampak erosi air laut yang semakin menumpuk. Metode penelitian. Jenis metode. Jenis metode yang digunakan adalah metode campuran, yang memadukan unsur-unsur kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena seluruh data diperoleh berupa wawancara dan temuan pribadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berbasis studi kasus. Sumber data dan data penelitian. Sumber data menggunakan kedua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang deskriptif atau non-angka, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara. Teknik pengumpulan data. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang deskriptif atau non-angka, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara. Teknik analisis. Data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses sistematis untuk memahami, mendeskripsikan, dan menafsirkan daya non-numerik seperti teks, gambar,
dan audio. Nah, berikut adalah gambar sampah yang ada di Pantai Kenjeran. Sekian proposal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.